Kura-kura Brasil atau kura-kura bertelinga merah memiliki nama latin yaitu Thrasema scripta. Pada pembahasan kali ini akan kita panggil dengan kurares atau red ear slider. Jenis kura-kura ini berasal dari Amerika Serikat bagian selatan dan menjadi salah satu hewan terfavorit untuk dipelihara. Kurares adalah jenis hewan semi-akuatik yang termasuk keluarga Amididae. Mereka cukup terkenal sebagai hewan peliharaan di seluruh kawasan dunia. Karena itu, kurares menjadi hewan yang umum diperjualbelikan di pasaran. Kurares mendapatkan namanya dari garis kecil merah di sekitar telinganya dan dari kemampuan mereka yang dapat meluncur turun dari batu atau batang kayu ke dalam air. Cangkang mereka terbagi atas dua bagian, yaitu bagian atas atau karapas dorsal dan bagian bawah yaitu kapas ventral atau plastron. Warna dari karapas atau cangkangnya berubah berdasarkan umur dari kura-kura tersebut. Karapas mereka umumnya berwarna hijau gelap dengan tanda motif yang bervariasi. Ketika masih berwujud tuki atau selepas menetas, mereka berwarna hijau daun dan akan semakin gelap seiring semakin tua sampai berwarna hijau yang sangat gelap dan menjadi bayangan gelap di antara coklat dan hijau zaitun. Kemudian pada bagian plastron mereka selalu berwarna kuning keputihan dengan tanda motif hitam yang berpasangan dan tidak beraturan. Bagian kepala, kaki, dan ekor mereka berwarna hijau dengan garis kuning halus yang terlihat tak beraturan juga. Red ear sliders atau kurares ini berasal dari area sungai Mississippi dan Teluk Meksiko. Kawasan asli mereka adalah Tenggara Colorado ke Virginia dan Florida. Karena popularitas mereka sebagai hewan peliharaan, kurares ini telah banyak terlepas dan kabur ke alam liar di banyak bagian dunia. Populasi liar sekarang ditemukan di Australia, Inggris, Afrika Selatan, Kepulauan Karibia, Israel, Bahrain, Pulau Mariana, Guam, dan tentunya Asia Tenggara. Alaminya, mereka menetap di kawasan yang dimana sumber airnya cukup hangat, seperti danau, rawa, pinggiran sungai, dan sungai yang alirannya lambat. Mereka hidup di kawasan yang berair tenang di mana mereka dengan mudah langsung memanjat ke bebatuan dan batang kayu. Sehingga mereka dapat menghangatkan diri atau berjemur di bawah sinar matahari. Kura-kura di alam liar selalu ada di dekat di air, kecuali mereka mencari habitat baru atau ketika betina meninggalkan perairan untuk bertelur. Kurares ini adalah hewan diurnal atau yang lebih aktif di siang hari dan menghabiskan banyak waktunya di dalam air. Namun, sebagai hewan berdarah dingin, mereka akan keluar dari air untuk berjemur untuk proses regulasi suhu tubuh. Mereka sering ditemukan berjemur dalam kelompok dan lucunya saling bertumpuk. Kurares tidak berhibernasi, tapi mereka akan brumasi. Brumasi sendiri adalah tindakan mengurangi aktivitas yang bisa dikatakan hampir mirip dengan hibernasi. Mereka kadang naik ke permukaan untuk makan atau bernafas. Brumasi bisa terjadi pada variasi derajat suhu. Di alam liar, kurares akan melakukan brumasi di sepanjang musim dingin di dasar perairan atau danau yang dangkal. Mereka umumnya menjadi tidak aktif di bulan Oktober. Selama waktu ini, mereka memasuki fase deep sleep. Saat itu, mereka tidak akan makan dan sekresi. Mereka menjadi tidak peka dan frekuensi waktu nafas mereka akan turun. Kurares yang soliter biasanya melakukan brumasi di bawah air, tapi mereka juga ditemukan di bawah batang pohon, bebatuan, dan liang berungga. Ketika suhu menghangat saat musim dingin, mereka akan lebih aktif dan naik ke permukaan untuk berjemur. Dan jika suhu kembali menjadi lebih dingin lagi, mereka akan kembali brumasi di dasar air secara cepat. Tentu hal ini tidak berlaku di daerah tropis seperti di Indonesia. Di Indonesia adalah bagaikan surga untuk hewan ini, karena mereka tak perlu repot-repot melakukan brumasi. Kurares memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mata mereka memiliki reseptor yang dapat melihat ultraviolet yang terdiri dari jingga, biru, hijau, dan merah. Saat perlu berkomunikasi satu dengan yang lainnya, mereka menggunakan gerakan mata, getaran, sentuhan, dan gerakan visual. Tiada ancaman besar yang berarti yang menyerang kurares di alam liar.
Namun, mereka terus diburu dari habitat alaminya dan dimanfaatkan sebagai perjualbelian hewan peliharaan. Dan bahkan mereka menjadi bahan makanan di Asia. Berdasarkan data dari UICN, kura res adalah hewan yang umum sering ditemukan dan memiliki persebaran yang luas, tapi tidak ada perkiraan yang pasti populasi yang ada. Untuk saat ini, spesies ini terklasifikasi sebagai last concern pada UICN Red List dan jumlahnya terbilang stabil sampai hari ini. Kura res dipertimbangkan sebagai salah satu spesies yang bersifat invasif. Mereka menyebabkan dampak negatif di ekosistem yang mereka dapatkan karena mereka memiliki keuntungan tertentu di luar populasi aslinya, seperti bisa mencapai kedewasaan di bawah umur, kecepatan fekulitas yang tinggi, dan ukuran tubuh yang besar, yang memberikan mereka keuntungan kompetitif saat berjemur dan membuat sarang, sebaik mereka mengeksploit sumber makanan yang ada. Mereka juga mentransfer penyakit dan menggantikan spesies kura-kura lainnya dengan berebut makanan dan tempat beranak pinak. Seperti yang telah kita ketahui, kura res umumnya menjadi reptil yang diperjualbelikan secara luas di dunia karena mereka memiliki harga yang murah, pakan yang mudah dibeli, ukurannya yang kecil, dan mudah dipelihara. Seperti halnya kura-kura lainnya, kura-kura darat dan kura-kura terapin, kura res yang bertahan hidup selama 1 atau 2 tahun pertama pada fase tuki diekspektasikan mampu terus hidup umumnya sekitar 30 tahun ke depan. Ketika beranjak dewasa, seringkali mereka dapat menggigit dengan mulutnya yang berbentuk paruh. Hal ini menyebabkan pemilik yang tidak bertanggung jawab malah melepas mereka ke alam liar dengan dampak negatif ekologi, sosial, dan ekonomi. Kura res termasuk dalam daftar 100 spesies yang paling invasif di dunia yang diterbitkan oleh UICN. Sehingga jika kamu ingin memelihara hewan ini, sebaiknya pertimbangkan dulu secara matang. Memang benar memeliharanya relatif cukup mudah dari segala aspek. Namun, jika memang sudah tidak mampu untuk meneruskan titahnya, alangkah baiknya kamu menjualnya ke orang lain. Selain kamu bakal dapat uang, juga dapat terhindar dari jeratan kasus yang telah diatur di Permen LHK nomor P94 tahun 2016. Banyak orang yang masih mau menampung kura res ini daripada harus dilepas liarkan. Ya, termasuk saya sendiri.